Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya Gigin Aulia dengan NIM B1011181065 akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Pasar Modal Syariah. Yang pertama, kita masuk ke pengertian. Sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia yang secara umum kegiatan pasar modal syariah ini tidaklah berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat karakteristik khusus yang terkait dengan penerapan prinsip syariah sebagaimana yang diatur dengan peraturan OJK dan fatwa DSN MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti maisir atau kegiatan perjudian, gharar, ketidakjelasan, dan riba, yaitu mensyaratkan kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Oleh sebab itu, pasar modal syariah menawarkan solusi untuk perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan syarat hukum syariah. Selanjutnya, untuk peran pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama, sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usaha melalui penerbitan efek atau surat berharga. Yang kedua adalah sebagai sarana investasi bagi para investor. Masyarakat yang berkelebihan dana dapat menginvestasikannya ke dalam pasar modal syariah ini. Selanjutnya, landasan hukum pasar modal syariah terdiri dari tiga. Yang pertama adalah Undang-Undang Pasar Modal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah ketentuan umum mengenai undang-undang pasar modal berisikan definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Yang kedua adalah Undang-Undang OJK yang diantara lain terdiri dari POJK Nomor 30 POJK 04/2016 POJK tentang dana investasi real estate syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. Yang kedua, POJK nomor 15/POJK 04/2015 POJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Lalu selanjutnya adalah untuk dapat disebut sebagai perusahaan syariah, perusahaan harus memenuhi dua kriteria, yaitu kriteria kegiatan usaha. Kegiatan usaha perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang mengandung perjudian, berbasis bunga, memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan barang atau jasa haram. Lalu yang kedua, kriteria rasio keuangan yang terdiri atas rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45%, rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan perusahaan tidak boleh lebih dari 10%. Saham yang memenuhi kriteria dimasukkan sebagai daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK ataupun penerbit daftar efek syariahnya. OJK berperiodik menerbitkan daftar efek syariah 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Sebagai acuan investor saat ini juga terdapat indeks saham syariah seperti yang pertama, indeks saham syariah Indonesia, indeks dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek. Yang kedua, Jakarta Islamic Index, indeks 30 saham yang
dengan kapitalisasi pasar terbesar dan perdagangan teraktif. Lalu, macam pasar modal syariah yang kedua adalah sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya, berupa aset berwujud, nilai bermanfaat atas aset berwujud, jasa, aset dari proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Sukuk diterbitkan dengan menggunakan berbagai pilihan akad, antara lain ijarah atau sewa-menyewa, mudharabah, dan musyarakah atas kerjasama, istina, dan musalam atau jual beli dengan pemesanan. Manfaat yang diperoleh investor sukuk berupa imbal hasil atau kapital dan capital gain. Lalu, macam pasar modal yang ketiga adalah reksadana syariah, yang merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Manajer investasi mengelola dana investor dengan cara menginvestasikan ke saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya seperti deposito syariah dan waran syariah. Selain itu, reksadana syariah juga mempunyai karakteristik berupa adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan serta adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana pengelolaan. Investasi produk di reksadana syariah sangat cocok bagi masyarakat yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri karena belum memiliki waktu yang terbatas dan memiliki keuangan yang terbatas. Lalu, untuk macam pasar modal yang terakhir adalah efek beragun aset syariah atau EBA syariah, yaitu sebuah efek yang dikeluarkan melalui kontrak investasi kolektif. Efek beragun syariah atau yang disingkat dengan EBA, di mana portofolionya mencakup aset keuangan berbentuk tagihan yang muncul di surat berharga komersial, tagihan di kemudian hari, dan jual beli aset fisik atau nyata oleh lembaga keuangan. Efek itu sendiri bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah. Kemudian, sarana peningkatan arus kas dan aset keuangan yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Macam-macam pasar modal syariah. Pasar modal syariah terdapat beberapa jenis surat berharga. Yang pertama adalah saham syariah. Secara konsep, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham adalah bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dikarenakan dua sebab, yaitu saham yang diterbitkan perusahaan secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah sebagaimana tertuang sebagai anggaran dasarnya. Lalu, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan sesuai syariah, namun perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK ataupun pihak penerbit daftar efek syariah. Lalu yang terakhir adalah jasa layanan di pasar modal syariah. Yang pertama adalah layanan sistem online trading syariah atau SOTS. Sistem ini memungkinkan investor untuk menjual dan membeli saham syariah secara online. Dalam sistem ini, investor tidak dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang seperti margin trading berbasis riba dan short selling. Yang kedua adalah layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah. Yang ketiga adalah layanan wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor sukuk. Berinvestasi di pasar modal syariah sangatlah mudah.
Investor dapat membeli produk syariah di tempat yang menyediakan produk syariah, seperti perusahaan, efek bank, kantor pos, dan pengadaian. Transaksi bisa dilakukan secara manual maupun online. Investor dapat melakukan transaksi melalui fasilitas auto debit. Investasi sangat terjangkau, dimulai dari Rp100.000. Namun, demikian perlu diingat bahwa investasi di pasar modal juga memiliki potensi risiko, sehingga investor perlu memahami dan mengelola risiko investasi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.